hanya 2 tahun? Ya sebenarnya sih kalau saya ke anak-anak ini ya, ke Ferry dan Restu, sebenarnya mereka kan hanya disuruh ya. Mereka hanya disuruh oleh bos-bos buzzer untuk black campaign saya, untuk serang saya gitu kan. Sebenarnya saya tidak terlalu yang, walaupun ya kecewa adalah gitu kan. Oh ternyata usaha yang sudah kita bangun puluhan tahun gitu kan, di black campaign diserang begitu saja dengan fitnahan yang sangat keji, dibuat trending topik, dibuat viral, sehingga dibuat seolah-olah nyata, sehingga hancur begitu saja usaha yang sudah dibangun selama 20 tahun ini. Ternyata ancaman hukumannya tuntutan jaksa hanya 2 tahun gitu kan. Saya berpikir di sini nanti bisa jadi banyak buzzer-buzzer yang lain gitu kan, nggak apa-apa, ancaman hukumannya juga cuma 2 tahun, keluarganya dibiayai gitu kan, keluarga si yang terdakwa dibiayai, nggak apa-apa, hancurkan kompetitor gitu kan, supaya dia sehancur-hancurnya, supaya dia tidak bisa berkembang, supaya tidak jadi saingan lagi buat bos buzzernya dengan mudah begitu aja, atau ancamannya cuma 2 tahun. Itu yang sih saya menjadi kecewa dengan kerugian yang sangat besar yang perusahaan kami alami. Pak Iwan sebagai orang yang menemani air matanya dan segala sesuatunya nih, tadi Bu ini kan bilang bahwa kita ngomong soal kerugian material itu material. Gimana Pak Iwan? Ya, ya untuk di atas segalanya kita harus menghargai tuntutan dari jaksa, tetapi kalau bicara soal adil dan tidak adil, buat saya ini tidak adil ya, dan tidak fair ya. Artinya dengan begitu lamanya kita dibully, terutama istri saya sendiri, keluarga, perusahaan, kerugian materi dan imateri juga begitu banyak. Dan juga seperti yang Bu Eni bilang tadi, kalau begini kenyataannya akan banyak lagi buzzer-buzzer lain yang tumbuh dan berkembang dengan profesi seperti ini, sehingga menjadi pembenaran ancaman hukumannya tidak terlalu berat. Padahal sebenarnya di Undang-Undang ITE sendiri, di pasal tersebut yang tadi menurut jaksa itu terbukti secara sah dan meyakinkan, itu ancamannya sampai 12 tahun. Betul. Nah, kami berharap nanti masih ada tahap berikutnya, ini bukan akhir dari persidangan ini. Hakim akan menggunakan hati nuraninya yang lebih dalam untuk memutuskan putusan yang lebih adil dan seadil-adilnya buat kami. Semoga di atas tuntutan dari jaksa, dan itu bukan hal yang tidak mungkin ya Pak Yunus ya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa, keadilan masih ada, keadilan masih tegak, kebenaran masih bisa kita lihat nanti atas putusan hakim. Ibu ini kecewa nggak sih Bu dengan yang tadi saya tahu? Sorry. Kecewa ada, cuman ingat ini kan hanya buzzer-buzzernya saja, bos-bosnya belum. Nah ini yang akan saya kejar sampai kapanpun, sampai manapun, bos-bosnya yang menyuruhnya, yang punya pikiran kejinya, yang menyiapkan materi-materi fitnahnya, itu yang harus betul-betul dihukum seberat-beratnya. Ini hanya disuruh gitu kan. Jadi ingat untuk bos-bos buzzer, walaupun buzzer-buzzer kalian sudah ada putusan dari jaksa sekian, ini tuntutan dari jaksa sekian, ini bukan akhir dari segalanya. Saya akan mengejar kalian, saya tahu siapa kalian, saya akan kejar terus seperti yang kalian tahu apa yang sedang saya lakukan. Berarti Bu Eni apa Iwan meyakini ya bahwa dengan tuntutan yang sangat kecil ini akan ada profesi baru ya? Oh betul, profesi baru, betul. Betul, apalagi sekarang kan semuanya serba bermain di sosmed gitu kan, dengan mudah orang memblack campaign usaha yang sudah dibangun puluhan tahun gitu kan, sudah dibangun dengan kerja keras, dengan ilmu dan kompetensinya, belajar susah-susah, dengan serangan buzzer, dibuat dengan alat bot dan confirming, dibuat trending topik, dibuat diledakan, bahasanya mereka diledakan gitu kan, begitu saja hancur. Mereka senang, mereka sorak, nggak apa-apa, buzzernya ketangkep, ditahan paling lama 2 tahun, mereka biayai keluarganya, cukup selesai. Ini akan menjadi contoh yang buruk. Bisa jadi ada buzzer-buzzer yang lain akan menghancurkan usaha-usaha pengusaha yang lain. Ini akan menjadi ancaman buat negara ini. Jadi tolong kepada hakim, hati nuraninya, kerugian yang saya alami sangat-sangat besar, bukan hanya materi, imateri, mungkin luka ini sampai akhir hayat saya pun mungkin tidak akan sembuh, karena sangat keji mereka itu. Tidak bisa bersaing sehat, menghalalkan berbagai cara untuk menghancurkan usaha saya. Bu Eni keinginannya apa? Artinya kalau misalkan
buzzer dituntut di atas 2 tahun pun belum tentu puas kan, artinya kan hanya buzzernya. Keinginan gue ini apa mungkin secara Keinginan saya adalah bos-bos buzzernya juga ditahan, bos-bos buzzernya itu diperiksa, apalagi kemarin sudah ada aliran dana, dan tolong diperiksa, ingat diperiksa aliran dananya bukan hanya ke satu rekening terdakwa, kedua rekening terdakwa juga diperiksa, periksa juga setoran tunainya, seadil-adilnya harus sedetail-detailnya diperiksa dan betul-betul dibongkar semuanya, diulangi lagi kalau bisa, keluarkan sprindik baru, gitu kan, ulangi lagi semuanya. Ibaratnya pemeriksaan yang benar, karena saya rasa di sini aneh, gitu kan, ada keanehan saja. Yang transfer aja tidak diperiksa, padahal dia udah dapat surat panggilan, gitu kan, udah dapat surat panggilan, tapi tidak diperiksa, gitu kan aneh. Malah saya juga ada informasi rumahnya juga sudah digeledah, gitu kan. Kok kenapa tidak diperiksa? Ada apa? Kalau tidak ada apa-apa, yang kata dia katanya hanya uang terima kasih, kalau tidak ada apa-apa mau dong diperiksa. Kenapa tidak diperiksa? Di rumahnya digeledah loh. Udah dapat surat panggilan loh. Dengan percaya diri dia bilang, saya tidak pernah dapat surat panggilan soal buzzer ini. Jangankan surat panggilan, rumah kamu sudah digeledah. Kenapa tidak diperiksa? Itu yang aneh. Saya akan terus kawal kasus ini supaya tidak ada korban-korban yang lain, dan betul-betul ini jadi atensi pemerintah supaya apa? Pengusaha-pengusaha itu betul-betul bisa berkembang. Tidak ada ketakutan lagi diserang oleh buzzer seperti ini. Gitu kan, menurut saya tuntutannya 2 tahun terlalu kecil. Kita ngebangun usaha ini puluhan tahun. Korban banyak. Karyawan saya ribuan perut bergantung di perusahaan saya. Hanya 2 tahun, gitu kan. Sedangkan ancamannya aja bisa sampai 12 tahun. Wajah saya dirubah jadi babi, wajah saya dirubah jadi setan. Perusahaan saya difitnah, saya pemasok merkuri terbesar di Indonesia lah, produk saya berbahaya lah. Itu dibuat viral, bayar ads lah, apa-apa semuanya, dan pakai jasa trending topik ada. Saya tahu barang buktinya. Kenapa? Ini hanya 2 tahun, itu saya sangat kecewa. Itu aja. Bu Eni tadi kan sempat mewawancarai tim kuasa hukum ya. Artinya tim kuasa hukum membantah kalau ini ada kaitannya dengan buzzer-buzzer. Jadi berdalil kalau ini kedua terdakwa ini bukanlah buzzer. Justru malah yang lagi trending ekonomi kreatif. Jadi dia dibayar seperti itu. Menanggapinya gimana? Ya mungkin kan dia tidak seperti saya sedang melaporkan ini kan di Polda Metro Jaya juga, itu buktinya lebih jelas, lebih nyata, gitu kan. Ya itu kan mungkin anggapan kuasa hukumnya, sedangkan kami kan pasti yang dirugikan pasti cari tahu lah, gitu kan, dan kita juga punya bukti-buktinya, itu. Ya, kalau saya boleh nanggapin ya, kalau semua berlindung di balik ekonomi kreatif, saya kira sangat jahat ya persepsi seperti itu. Bagaimana kalau teman-teman semua jadi kami, jadi istri saya, wajahnya dirubah jadi binatang yang sangat hina gitu ya, kemudian juga di black campaign, di fitnah, sementara Badan POM sudah bersaksi tidak ada produk kami yang berbahaya yang tidak terdaftar di Badan POM, lalu dinyatakan pabrik kami juga sedemikian rupa di fitnah. Nah kalau hanya ekonomi kreatif, saya kira sangat keji. Yang kedua, hakim waktu itu berpendapat, hakim anggota, kalau kalian mau menyerang produknya saja jangan diserang. Jelaskan produknya berbahaya, minta keterangan Badan POM, institusi yang berwenang untuk itu. Bukan menyerang pribadi. Kalau menyerang pribadi, wajahnya dirubah, dinyatakan meninggal, diberitakan hoax dan fitnah, itu bukan ekonomi kreatif. Itu ekonomi keji, kreativitas keji ya itu, bukan ekonomi kreatif kalau menurut saya. Kreativitas yang justru harus dimusnahkan di negeri ini gitu. Kita buktikan saja logikanya kalau ekonomi kreatif, gitu kan. Kenapa yang diserang hanya saya, gitu kan, Kapitri Sahulteru, Reja Gladi, Stella Saukia yang sebenarnya bermasalah dengan bos-bos buzzer itu. Kenapa yang ditransfernya nggak ada di postingan-postingan buzzer itu? Coba kalian pikir. Kan katanya hanya menaikkan berita-berita viral. Bukannya dia juga viral. Banyak kan kasus Nikita Mirjani. berita viral Kenapa lain. tidak ada wajah dia satu pun di postingan Radar Seleb dan Keramat Vela, dan mungkin postingan yang saya juga tahu, postingan akun-akun mana lagi yang dalam naungan si
gembong buzzer ini. Coba kalian pikir. Katanya si buzzernya bilang ketika jadi saksi dia bilang yang lagi rame, pokoknya mereka posting yang lagi rame-rame gitu kan. Lah, bukannya yang transfer juga waktu itu lagi rame dengan kasus Nikita Mirjani. Kenapa nggak ada satupun diposting? Kan tanda tanya. Masa yang kayak gitu mau disebut ekonomi kreatif, Pak? Bapak, aduh, bener-bener deh. Jadi secara hukum Tanggapi dulu mengenai ekonomi kreatif. Ini sebenarnya agak Karena pertanyaannya sangat kreatif ini. pertanyaannya sangat kreatif. Jadi apapun dalil dia, apapun alasan dia mengenai dia melakukan ekonomi kreatif, ya kan? Itu suka-suka dia mau ngomong apa. Karena yang namanya terdakwa itu berhak untuk bohong. Tapi kalau kita mengacu pada fakta yang terjadi, apakah dia berbohong atau tidak? Nah, dengan adanya tuntutan dan persidangan hari ini, apapun itu dalilnya, ya kita meminta bahwasanya ini memang sudah terbukti bahwasanya bukan ekonomi kreatif, bukan hanya menggugah yang viral, bukan hanya ini dugaan kami sehingga kita minta klarifikasi. Itu pinter-pinternya mulutnya dia aja lah. Tapi yang jelas hari ini semuanya terbukti bahwasanya dia telah melakukan sebuah tindak pidana yang hari ini sudah dituntut oleh jaksa. Ya, jadi kalau kita bilang dia mau ngomong apa aja terserah dia. Yang penting fakta dan buktinya seperti apa. Itu aja. Bang, tadi kan yang dikejar oleh Bu ini adalah bos-bos buzzer yang mendanai para buzzer ini. Memang sejauh apa sih pembuktian di pengadilan sendiri terkait ada orang di balik para buzzer ini, bos-bos buzzer? Ya, diketahui dalam sidang dia itu memiliki beberapa akun. Ya. Dan di sidang juga disampaikan dia telah menerima transferan dari beberapa orang. Nah, salah satunya adalah seorang dokter yang hari ini kita anggap berseberangan dengan klien kami. Nah, untuk itu kita lihat ini ada apa sih sebenarnya? Nah, permasalahan terjadi pada saat dokter itu tidak dijadikan saksi dalam perkara ini padahal sudah ada aliran dana kepada terdakwa. Jadi kita minta kepada kepolisian untuk membuka kasus ini kembali, dikembangkan, ini harus diperiksa. Percakapannya bagaimana itu, kenapa bisa menjadi seperti ini? Ya kan? Dia harus melakukan apa? Kenapa dia bisa menerima uang? Apa yang dia lakukan? Itu yang nanti akan digali. Jadi kita tidak mengatakan dia sebagai bosnya. Oke ya, ingat ya. Tapi nanti kita akan miliki data. Apakah dia bosnya atau enggak? Ingat ya, itu yang akan kita lakukan pengembangan-pengembangan itu. Kepada siapapun juga. Orang yang mendanai buzzer-buzzer siapapun buzzernya akan klien kami kejar. Karena kami sangat mengalami kerugian. Seperti yang tadi kami sampaikan kepada jaksa. Per hari ini kerugian yang sudah dikalkulasi adalah 4,3 triliun. Yang sudah dikalkulasi. Artinya apa? Artinya ini kerugian tidak hanya mengenai nama baik atas nama keluarga, kemudian perusahaan-perusahaannya juga penurunan omset. Kenapa? Pada saat itu yang namanya kosmetik itu sedang booming. Semua orang membutuhkan, semua orang membuka UMKM yang banyak, yang besar. Tapi hasilnya apa? Terjadi pembatalan PO pada klien kami. Dan kerugian-kerugian itu dikalkulasi. Dan ingat ya, itu hanya kerugian sementara. Karena banyak juga PO-PO yang dibatalkan. Belum kerugian imaterial ya, Iya, Pak? belum lagi klien kami menjadi sakit batin ya Bu ya, sedih, ya kan, malu di mata masyarakat dan dimanapun gitu. Itu yang nanti akan kita upayakan lagi. Terus kemudian mengenai putusan ya dan mengenai tuntutan, hari ini kita telah mendengar tuntutannya 2 tahun, Denda 100. denda 100 juta ataupun subsidiar 50 hari. Menurut kami itu tidak adil. Tapi apa? Tapi itu adalah wewenang jaksa untuk mengajukan tuntutan mengenai berapa sih, berapa lamanya. Itu kita akan hargain itu. Dan kami sebagai kuasa hukum, ini bukan merupakan sebuah akhir. Karena hakim itu bisa untuk memutus lebih dari itu. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya semua kerugian-kerugian yang klien kami dapatkan.
ya, baik dari material, semoga juga hakim mempertimbangkan itu. Nah, ini pelajaran buat kita. Pada saat seseorang melakukan perbuatan pidana begitu kejinya, hanya mendapatkan tuntutan 2 tahun, itu akan dijadikan ladang pekerjaan. Ya, ladang pekerjaan baru, kenapa? Oh, saya ini melakukan ini cuma dituntut 2 tahun, vonisnya sekian. Artinya apa? Ini juga diperlukan perhatian pemerintah untuk melindungi para pengusaha juga. Jadi jika hal-hal seperti ini tidak dihukum berat, maka jangan harap perekonomian Indonesia akan menjadi maju. Betul. Jangan pernah berharap perekonomian kita menjadi maju. Karena orang yang membangun setelah puluhan tahun, kemudian dia melakukan sebuah pidana berkaitan mengenai undang-undang ITE dan tuntutan ataupun hukumannya rendah. Jadi ingat, kita meminta ini menjadi perhatian Presiden Prabowo untuk melindungi para pengusaha di Indonesia dan orang-orang yang membranding baik melalui undang-undang ITE, buzzer dan segala macam, itu kita minta untuk hukum semaksimal mungkin. Oke Bu Eni, tadi tim kuasa